Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal Perkenalkan semuanya, nama saya Safina Marcanti dengan NIM 230600028. Jadi di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan modul ekonomi MenQ yaitu makroekonomi di bab 5 ya. Bab 5 mengenai perekonomian terbuka. Jadi, karena perekonomian kita terintegrasi banyak hal lain di seluruh dunia, maka konsumen memiliki lebih banyak pilihan akan barang dan jasa, dan para investor memiliki lebih banyak peluang untuk menginvestasikan kekayaan mereka. Sebagian besar perekonomian dunia adalah perekonomian terbuka yang mengekspor barang dan jasa ke luar negeri, mengimpor barang dan jasa dari luar negeri, serta meminjam dan memberikan pinjaman pada pasar modal dunia. Jadi, pentingnya interaksi internasional dengan menunjukkan presentasi ekspor dan impor dalam GDP atau Gross Domestic untuk tujuh negara industri utama. Perdagangan internasional merupakan hal yang sangat penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi dan merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu arus modal dan internet dan barang internasional. Nah, di sini bisa kita lihat ketika perekonomian disebut terbuka, berarti pengeluaran negara di di tiap tahun tertentu tidak sama dengan output barang dan jasanya. Suatu negara bisa melakukan pengeluaran lebih banyak ketimbang produksinya dengan meminjam dari luar negeri, atau bisa melakukan pengeluaran yang lebih kecil dari produksinya dan memberi pinjaman pada negara lain. Mari kita lihat perhitungan pendapatan nasional untuk menjelaskannya. Jadi, ke pembahasan pertama yaitu peran ekspor neto. Jadi, dalam perekonomian terbuka, sebagian output dijual untuk domestik dan sebagiannya diekspor ke luar negeri. Kita bisa memilah pengeluaran kas output pada perekonomian terbuka Y menjadi 4 komponen, yaitu C. C di mana C adalah konsumsi barang dan jasa. C, D di mana CD merupakan konsumsi barang dan jasa domestik. Kemudian yang kedua ada ID atau investasi dalam barang dan jasa domestik. Yang ketiga ada GD atau pembelian pemerintah atas barang dan jasa domestik. Kemudian yang terakhir ada EX atau ekspor barang dan jasa domestik. Nah, di pembagian pengeluaran itu dibagi menjadi empat komponen yang tadi kita sebutkan. Dalam identitasnya, yaitu Y sama dengan CD ditambah ID ditambah GD dan ditambah EX. Bisa kita lihat di sini ada identitas pos pendapatan nasional pada perekonomian terbuka, di mana rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah I, kemudian ditambah G, dan ditambah NX, di mana Y merupakan jumlah permintaan output domestik. Eh, Output domestik ini terdiri dari C yaitu konsumsi rumah tangga, kemudian I merupakan investasi oleh sektor usaha dan rumah tangga. Kemudian G merupakan pembelian pemerintah dan NX merupakan ekspor neto atau permintaan luar negeri neto.
Perhatikan, kita telah menambah ekspor neto atau NX. Didefinisikan sebagai EX dikurang IM atau ekspor dikurang impor. Juga dicatat bahwa pengeluaran domestik atas seluruh barang dan jasa adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa domestik serta barang dan jasa mancanegara, di mana ekspor neto adalah sebagai ekspor dikurangi dengan impor. Yang bisa kita lihat di sini, dalam kurung N, NX itu sama dengan ekspor dikurang impor atau EX dikurang IM, di mana identitas tersebut menjadi rumus yang telah kita lihat bersama-sama. Kemudian pengeluaran atas output domestik adalah jumlah dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Baik, pengeluaran domestik itu tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor perbedaan ini. Ekspor neto adalah positif. Jika output lebih kecil dari pengeluaran domestik, kita mengimpor perbedaan, yaitu ekspor neto adalah positif negatif. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu arus modal internasional dan perdagangan dan raca perdagangan. Pasar pasar uang dan pasar barang itu sangatlah terkait, bukan? Untuk melihat hubungan ini, kita harus menulis nih kembali identitas perhitungan pendapatan nasional dalam bentuk tabungan dan investasi. Nah, bisa kita lihat di sini investasi asing neto dan neraca perdagangan. Mulai dengan identitas pos pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G dan ditambah NX, kurang dan G dari kedua sisi dan memperoleh Y dikurang C dikurang G sama dengan N ditambah NX. Kita sebut di sini, S itu adalah tabungan nasional. Jadi sekarang kita punya S sama dengan investasi dikurang ekspor dikurang impor. Kemudian kurangi I dari kedua sisi untuk memperoleh persamaan baru, di mana S dikurang I sama dengan N dikurang NX atau ekspor dikurang impor. Bentuk identitas pos pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ekspor neto suatu perekonomian harus selalu sama dengan selisih antara tabungan dan investasinya. Bisa kita lihat di persamaan berikut, yaitu S dikurang I sama dengan NX, di mana S merupakan investasi asing neto atau net foreign investment, dan NX adalah neraca perdagangan atau trade balance. Nah, nama lain untuk ekspor neto adalah neraca perdagangan atau trade balance. Trade balance. Karena kenapa disebut trade balance? Karena menunjukkan bagaimana perdagangan barang dan jasa melenceng dari tolak ukur kesamaan ekspor dan impor. Di sisi sebelah kiri dari identitas itu adalah selisih antara tabungan domestik dan investasi domestik, S dikurang I, yaitu disebut arus modal keluar neto atau net capital outflow. Terkadang bisa disebut juga investasi asing neto. Arus modal keluar neto adalah jumlah yang dipinjamkan orang asing kepada kita. Jika arus modal dikurangi dengan jumlah dana yang dipinjam arus modal keluar neto adalah jumlah dana yang dipinjamkan oleh penduduk domestik ke luar negeri dikurangi dengan jumlah dana yang dipinjamkan orang asing kepada kita. Jika arus modal keluar neto kita positif, maka tabungan kita melebihi investasi dan kita meminjamkan kelebihan kepada pihak asing. Jika melebihi tabungan dan perekonomian membiayai investasi ekstra ini dengan meminjamkan dari luar negeri. Jadi arus modal keluar neto ini mencerminkan arus
dana internasional untuk membiayai akumulasi modal. Nah, identitas perhitungannya, pendapatan nasional menunjukkan bahwa arus modal keluar neto selalu sama dengan neraca perdagangan, di mana rumusnya yaitu arus modal keluar neto sama dengan neraca perdagangan. Arus modal keluar neto di sini yaitu S dikurangi dengan I, dan neraca perdagangan yaitu NX. Jika S dikurang I dan NX adalah positif, kita memiliki surplus perdagangan atau trade surplus. Dalam kasus ini, kita adalah negara donor di pasar uang, di mana kita mengekspor lebih banyak barang dan jasa daripada mengimpor barang dan jasa. Jika S dikurang N dan NX adalah negatif, kita memiliki defisit perdagangan atau trade deficit. Dalam hal ini, kita adalah negara penghutang di pasar uang dunia dan kita lebih banyak mengimpor barang dan jasa daripada mengekspor barang dan jasa domestik. Nah, jika S dikurang I dan NX adalah nol, kita dikatakan sebagai memiliki perdagangan berimbang atau balance trade karena nilai impor sama dengan nilai ekspor. Bisa kita lihat di sini persamaannya yaitu Y sama dengan ditambah C ditambah I ditambah G dan ditambah NX. Setelah beberapa manipulasi, identitas pos pendapatan nasional ditulis ulang sebagai berikut, yaitu NX sama dengan Y dikurang dalam kurung C ditambah I ditambah G. NX di sini merupakan ekspor neto, kemudian Y di sini merupakan output, dan C tambah I tambah G merupakan pengeluaran domestik. Persamaan ini menunjukkan bahwa dalam perekonomian terbuka, pengeluaran domestik tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Jika output melebihi pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya. Ekspor neto adalah positif. Jika output kurang dari pengeluaran domestik, kita mengekspor selisihnya. Ekspor neto adalah negatif. Bisa kita lihat di sini ada arus modal keluar neto sama dengan neraca perdagangan sama dengan net capital outflow sama dengan trade balance, di mana S dikurang I sama dengan NX. Jika S dikurang I dan NX adalah positif, kita punya surplus perdagangan atau trade surplus. Kita jadi negara donor di pasar uang dunia dan kita mengekspor lebih banyak barang dan jasa daripada mengimpornya. Kemudian jika S dikurang I dan NX adalah negatif, kita punya defisit perdagangan atau trade deficit. Kita kita jadi negara penghutang di pasar uang dunia dan kita mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada mengekspornya. Kemudian jika S dikurang I adalah dan NX sama dengan 0, kita punya perdagangan berimbang atau balance trade karena nilai impor sama dengan nilai ekspor. Identitas perdagangan perhitungan pendapatan nasional menunjukkan bahwa arus dana internasional untuk membiayai akumulasi modal arus dan barang dan jasa adalah dua sisi mata uang yang sama. Di satu sisi, jika tabungan kita melebihi investasi kita, maka tabungan yang tidak diinvestasikan untuk domestik akan dipinjamkan kepada pihak asing yang membutuhkan. Pihak asing membutuhkan pinjaman ini karena mereka lebih banyak barang dan jasa daripada yang mereka berikan. Artinya, kita mengalami surplus perdagangan. Di sisi lain, jika investasi kita lebih daripada tabungan, kelebihan investasi harus dibiayai dengan meminjamkan dan
meminjamkan dari luar negeri. Utang luar negeri ini memungkinkan kita mengimpor lebih banyak barang dan jasa daripada mengekspornya, yaitu kita mengalami defisit perdagangan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu neraca perdagangan bilateral. Neraca perdagangan bilateral antara dua negara berarti bahwa nilai apa yang satu negara jual ke negara yang lain sama dengan nilai apa yang dibeli dari negara itu. Contohnya, ada neraca perdagangan bilateral antara Amerika Serikat atau AS dan Cina. Jika Amerika Serikat membeli sepasang sepatu dari Cina seharga $300, tapi juga menjual jeans ke Cina seharga $300, suatu negara bisa mempunyai defisit dan surplus perdagangan besar dengan berbagai negara, tapi punya perdagangan berimbang keseluruhan. Contohnya adalah perdagangan berimbang ke seluruh jika Amerika Serikat menjual jeans seharga $300 ke Jepang, Jepang menjual jok mobil sebesar $300 ke Cina, dan Cina menjual sepatu $300 kepada Amerika Serikat. Pada kasus ini, tiap negara membeli sesuatu tanpa menjual sesuatu ke suatu negara yang punya defisit perdagangan bilateral. Tapi tiap negara punya perdagangan berimbang keseluruhan, mengekspor dan mengimpor barang seharga $300. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil. Kita akan mengembangkan model arus modal dan barang internasional, lalu kita akan membahas isu seperti bagaimana neraca perdagangan merespon terhadap perubahan kebijakan. Mengapa mengasumsikan perekonomian terbuka kecil? Baik, kita masuk ke model. Di sini bisa kita lihat yaitu mobilitas modal dan tingkat bunga dunia. Telah diurai bahwa neraca perdagangan sama dengan arus modal telah diurai bahwa neraca perdagangan sama dengan arus modal keluar neto, yang lalu sama dengan tabungan dikurangi investasi. Model kita berfokus kepada tabungan dan investasi. Kita gunakan model dari bab 3, tapi tidak mengasumsikan tingkat bunga real menyeimbangkan tabungan dan investasi. Sebaliknya, kita biarkan perekonomian mengalami defisit perdagangan dan meminjam dari negara lain, atau mengalami surplus perdagangan dan memberi pinjaman kepada negara lain. Misal, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas sempurna di mana tingkat bunga di dalamnya sama dengan tingkat bunga dunia atau R bintang, dinotasikan R sama dengan R bintang dalam perekonomian tertutup. Yang menentukan tingkat bunga adalah keseimbangan tabungan domestik dan investasi dan dunia seperti perekonomian tertutup. Karenanya keseimbangan tabungan dunia dan investasi dunia menentukan tingkat bunga dunia. Di mana bisa kita lihat di sini ada model perekonomian terbuka kecil, yaitu sama dengan Y bar sama dengan F dalam kurung kabar
dan L-bar, di mana output perekonomian G ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi, di mana K dan Y di sini merupakan kapital dan labor. Kemudian model kedua yaitu C sama dengan C dalam kurung Y dikurang dengan T. Di sini model ekonominya yaitu konsumsi berhubungan secara positif dengan pendapatan disposibel, di mana pendapatan disposibel ini merupakan Y dikurangannya dengan T. Masuk ke model perekonomian terbuka ketiga, di mana I sama dengan I dalam kurung R, di mana investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga real atau R. Lanjut yaitu NX. eh, dari tiga bagian penting dari model kita, jika tidak memahami hubungan ini, maka kita harus mempelajari lagi bab sebelumnya. Sebelum melanjutkan pembahasan, kita sekarang mendapat kembali ke identitas akuntansi dan menulisnya sebagai NX. NX sama dengan dalam kurung C dikurang dalam kurung G dikurang C dikurang G dikurang dengan I, atau NX sama dengan S dikurang I, di mana identitas pos pendapatan nasional diekspresikan dalam diekspresikan dalam tabungan dan investasi, mensubstitusi tingkat asumsi dari bab 3 dan asumsi bahwa tingkat bunga sama dengan tingkat bunga R bintang. Bisa kita lihat di sini, NX sama dengan dalam kurung Y bar dikurang C dalam kurung Y dikurang T tutup kurung dikurang G tutup kurung dikurang I dalam kurung R bintang tutup kurung. NX sama dengan S bar dikurang I dalam kurung R bintang. Persamaan ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan ditentukan oleh selisih tabungan dan investasi pada tingkat bunga dunia. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga real sama dengan tingkat bunga real dunia. Neraca perdagangan ditentukan oleh selisih antara tabungan dan investasi tingkat bunga dunia. Ketika tabungan lebih kecil daripada investasi, investor akan meminjam dari luar negeri. Ketika tabungan melebihi investasi, kelebihan itu akan dipinjamkan kepada negara lain. Namun, hal-hal apa sih yang dapat mendasari negara melakukan impor dan ekspor dan mengambil tindakan yang meminjam bahwa internasional dapat benar-benar menyamai arus modal internasional? Bisa kita lihat dalam slide bagaimana sih bagaimana kebijakan mempengaruhi neraca perdagangan. Anggaplah perekonomian berada pada posisi perdagangan berimbang atau balance trade. Dengan kata lain, pada tingkat bunga dunia, investasi I sama dengan tabungan atau S. Dan ekspor neto sama dengan 0. Jadi mari kita gunakan model kita untuk memprediksi dampak kebijakan di dalam dan di luar negeri. Jadi di sini bisa kita lihat kurva tabungan dan investasi dalam perekonomian terbuka kecil.
Dalam perekonomian tertutup, tingkat bunga real dalam perekonomian tertutup, dalam perekonomian tertutup, tingkat bunga real menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan tabungan dan investasi. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan dalam pasar keuangan dunia. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan. Dalam gambar terjadi surplus perdagangan karena pada tingkat bunga dunia tabungannya melebihi investasi. Jadi di perekonomian tertutup bisa kita lihat di sini tingkat bunga real atau R bintang. Di sini di perekonomian tertutup, R menyeimbangkan tabungan dan investasi. Di perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan pasar keuangan dunia. Selisih antara tabungan dan investasi menentukan neraca perdagangan. Di kasus ini, karena R bintang di atas R tertutup dan tabungan investasi dan tabungan melebihi investasi, ada investasi dan tabungan atau IS surplus perdagangan. Jadi pada perdagangan berimbang, kenaikan tingkat bunga dunia karena ekspansi fisikal luar negeri menyebabkan surplus perdagangan. Jika tingkat bunga dunia berkurang ke R bintang koma atas, I akan melebihi S dan akan ada defisit perdagangan. Baik, kita lanjut, yaitu ekspansi fisikal domestik pada perekonomian terbuka kecil. Kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak mengurangi tabungan nasional dan menggeser kurva tabungan ke kiri. Bisa kita lihat pada kurva, garis vertikal merupakan investasi tabungan I atau S, dan garis horizontal merupakan tingkat bunga real atau R bintang. Di sini S-nya yang pertama, garis pertama, NX sama dengan dalam kurung Y bar dikurang C dalam kurung Y dikurang T tutup kurung dikurang G tutup kurung dikurang I dalam kurung R bintang tutup kurung, di mana NX turun, S bar dan yang naik yaitu investasi dan R. Hasilnya mengurangi tabungan nasional dan menyebabkan defisit perdagangan, di mana S lebih dari S. I lebih dari, di mana investasi lebih dari save atau tabungan. Ini akan menggeser kurva save atau kurva tabungan, garis tabungan. Lanjut, yaitu ekspansi, yaitu kita lanjut ke ekspansi fisikal luar negeri pada perekonomian terbuka kecil. Ekspansi fisikal di perekonomian luar negeri cukup besar untuk mempengaruhi tabungan dan investasi dunia, meningkatkan tingkat bunga dunia dari R bintang 1 ke R2 bintang. Masih sama seperti tadi, yaitu garis pertama
ada R1 bintang, di mana garisnya akan melengkung di investasi R dan akan naik kemudian di R2 bintang, di mana sisanya dari S dan investasi ini bisa kita sebut dengan NX atau ekspor dan impor. Tingkat bunga yang lebih tinggi akan mengurangi investasi pada perekonomian terbuka kecil ini, menyebabkan surplus perdagangan di mana lebih dari investasi atau S lebih dari I, di mana S di sini merupakan tabungan, tabungan lebih besar daripada investasi. Lanjut ke pergeseran kurva investasi pada perekonomian terbuka kecil. Pergeseran ke kanan pada kurva investasi dari I dalam kurung R1 ke R2 meningkatkan jumlah investasi pada tingkat bunga R bintang, di mana akibatnya investasi melebihi tabungan atau I lebih dari S, yang berarti perekonomian meminjam dari luar negeri dan mengalami defisit perdagangan. Dia akan menggeser kurva ini, kurva melengkung ke kanan, dan jika menggeser maka tabungannya investasi akan melebihi dari tabungan. Lanjut ke kurs atau exchange rate. Apa sih exchange rate ini? Tadi dalam beberapa slide berikutnya kita akan mempelajari bursa valuta asing atau foreign exchange market, kurs, dan lebih banyak lagi. Jadi ini setelah kita mengkaji arus modal dan barang dan jasa internasional, kita perlu nih analisis dan mempertimbangkan harga-harga yang berlaku dalam transaksi ini. Kurs atau exchange rate ada dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan. Dalam bagian ini pertama kita kaji apa yang sebenarnya dicerminkan oleh kurs. Kemudian kita akan menentukan bagaimana kurs itu ditetapkan. Di sini ada mekanisme bursa valuta asing. Misalkan Amerika Serikat dan Jepang dalam hubungan dagang. Tiap negara nih punya budayanya masing-masing, punya budaya, bahasa, dan mata uang yang berbeda. Semuanya dapat menghambat, semuanya dapat semuanya dapat menghambat perdagangan. Tapi karena bursa valuta asing, transaksi perdagangan jadi lebih efisien. Bursa valuta asing ini adalah pasar global, di mana bank-bank terhubung lewat sistem telekomunikasi atau high-tech untuk membeli mata uang untuk pelanggan mereka. Jadi di slide berikutnya adalah representasi grafis dari arus perdagangan antara Amerika Serikat dan Jepang dan bagaimana campuran barang-barang dagang dapat berbeda, tapi selalu berimbang atau selalu seimbang. Juga perhatikan bagaimana
Bursa valuta asing berperan sebagai perantara pada transaksi-transaksi ini. Contohnya, bursa valuta asing mengkonversi penawaran dolar dari Amerika Serikat dalam permintaan untuk yen dan sebaliknya penawaran yen ke dalam permintaan untuk dolar. Baik, kita masuk ke pengertian bursa valuta asing. Agar Amerika Serikat membayar impor barang dan jasa dan sekuritasnya dari Jepang, ia harus menawarkan dolar yang lalu dikonversikan ke yen oleh bursa valuta asing. Agar Jepang membayar impor barang dan jasa dan sekuritasnya dari Amerika Serikat, ia harus menawarkan yen yang lalu dikonversikan ke dalam dolar oleh bursa valuta asing. Bisa kita lihat dalam bagian di sini. Di sini misalnya nih dari Jepang. Jepang akan mengekspor barang dan jasa dan juga sekuritas ke Amerika Serikat dan sebaliknya Amerika Serikat juga akan mengekspor sekuritas dan barang dan jasanya. Kemudian Jepang eh, Jepang menawarkan yen melakukan penawaran yen kepada bursa valuta asing dan Amerika Serikat meminta permintaan kepada dolar. Kemudian juga sebaliknya Amerika Serikat menawarkan dolarnya kepada Jepang melalui bursa valuta asing dan Jepang menerima permintaan yen tersebut. Kemudian apa sih kurs nominal dan real? Kurs ini adalah antara dua negara adalah harga yang penduduk negara-negara tersebut tukarkan satu sama lain. Kurs nominal adalah harga relatif mata uang di dua negara dan kurs nominal adalah harga mata uang yang relatif dari dua negara dinotasikan sebagai E. Kurs real adalah harga barang relatif antara dua negara. Kadang disebut dengan trade of trades, terms of trade, kemudian dinotasikan sebagai I. Jadi kurs nominal atau I adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Contohnya, jika kurs antara dolar Amerika Serikat dan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka Anda dapat menukar 1 dolar untuk 120 yen dalam pasar dunia untuk mata uang asing. Seorang Jepang yang ingin memperoleh dolar akan membayar 120 yen tiap dolarnya yang ia beli. Seorang Amerika Serikat ingin memperoleh yen akan mendapat 120 yen untuk tiap dolar yang ia bayar jika orang tersebut merujuk pada kurs antara dua negara, biasanya berarti kurs nominal. Lanjut, apa sih apresiasi dan depresiasi? Jadi, anggap ada kenaikan permintaan barang dan jasa Amerika Serikat ini apakah akan mempengaruhi kurs nominal. Jadi di sini ada kurva, ini adalah
nilai dolar transaksi, dan ini adalah atau yang tadi kita sebut atau kurs nominal. Jika dolar di sini bergeser ke kanan, nih bergeser ke kanan dan meningkatkan kurs nominal atau ini akan dikenal sebagai apresiasi dari dolar. Event yang mengurangi permintaan dolar dan sebagai mengurangi akan menjadi depresiasi dari dolar. Kurs real. Kurs real adalah harga relatif barang-barang di antara dua negara. Kurs real menyatakan tingkat di mana kita bisa memperdagangkan barang-barang negara untuk barang-barang negara lain. Untuk melihat perbedaan antara kurs real dan nominal, misalkan barang yang diproduksi di banyak negara adalah mobil. Anggap harga mobil di Amerika Serikat merupakan 10.000 dolar dan harga mobil di Jepang merupakan 2.400.000 yen. Untuk membandingkan harga kedua mobil tersebut, kita akan mengkonversikannya ke nilai mata uang umum. Jika 1 dolar bernilai 120 yen, maka harga mobil Amerika Serikat 1.200.000 yen. Membandingkan harga mobil Amerika Serikat 1.200.000 yen dan harga mobil Jepang adalah 2.400.000 yen, kita simpulkan bahwa mobil Amerika Serikat setengah dari mobil Jepang. Dengan kata lain, pada harga saat ini kita dapat menukar dua mobil Amerika untuk satu mobil Jepang. Di sini langsung kita terdapat rumusnya, yaitu kurs real. Kita dapat meringkas perhitungan kita sebagai berikut. Jadi kurs real sama dengan 120 yen per dolar dikali 10.000 dolar per mobil Amerika Serikat dibagi 2.400.000 yen per mobil Jepang sama dengan 0,5 mobil Jepang per mobil Amerika Serikat. Pada harga-harga ini, pada harga-harga ini, kurs ini kita peroleh setengah mobil Jepang per mobil Amerika. Lebih umum, kita dapat menulis perhitungan ini sebagai kurs real sama dengan kurs nominal dikali harga barang dalam negeri per harga barang luar negeri. Tingkat harga di mana kita memperdagangkan barang dan jasa dan barang-barang dalam dan luar negeri tergantung pada harga dalam mata uang lokal dan pada tingkat kurs yang terjadi. Apa sih hubungan antara kurs real dan nominal? Jadi I di sini sama dengan I di sini merupakan kurs real dan I di sini merupakan real nominal, kurs nominal dikali P per P bintang atau rasio tingkat harga. Catatan bahwa P adalah tingkat harga domestik yang diukur dalam mata uang lokal dan P bintang adalah tingkat harga luar negeri diukur dalam mata uang asing. Kurs real antara dua negara dihitung dari kurs nominal dan tingkat harga di kedua negara. Jika kurs real tinggi, barang-barang luar negeri akan relatif murah dan barang-barang domestik relatif mahal. Jika kurs real rendah, barang-barang luar negeri akan relatif mahal dan barang-barang domestik akan relatif murah. Jadi, paritas daya beli. Bagaimana nih tingkat harga mempengaruhi kurs? Apakah tidak ada? Semua perubahan pada tingkat harga suatu negara akan diserap penuh ke dalam kurs nominal. Ini adalah hukum satu harga diterapkan untuk pasar internasional. Paritas daya beli atau
Purchasing Power Parity menyatakan bahwa pergerakan kurs nominal terutama merefleksikan perbedaan tingkat harga negara-negara. Ini menyatakan bahwa jika arbitrase internasional dimungkinkan, maka $1 harus memiliki daya beli yang sama di tiap negara. Paritas daya beli tidak selalu berlaku karena beberapa barang tidak mudah diperdagangkan dan kadang barang dagangan tidak selalu merupakan substitusi sempurna, tapi ini memberikan alasan untuk beberapa berharap bahwa fluktuasi kurs real akan kecil dan bersifat sementara. Bisa kita lihat di sini, hukum satu barang yang diterapkan di pasar internasional menyatakan bahwa ekspor neto sangat sensitif terhadap perubahan kecil pada kurs real. Sensitivitas tingkat ini dicerminkan dengan kurva ekspor dan impor yang sangat datar. Ini paritas daya beli, kurs real dan neraca perdagangan. Hubungan antara kurs real dan ekspor neto adalah negatif. Semakin rendah kurs real, semakin mahal barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang luar negeri. Dan sehingga semakin besar ekspor neto kita. Kurs real ditentukan oleh potongan dari garis vertikal mewakili tabungan dikurangi investasi dan kurs ekspor neto yang melandai ke bawah. Di sini jumlah dolar ditawarkan untuk investasi luar negeri neto sama dengan jumlah dolar yang diminta untuk ekspor neto barang dan ekspor neto barang. Jadi dampak kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri pada kurs real, kebijakan fiskal ekspansioner dalam negeri seperti kenaikan belanja pemerintah G atau pemotongan pajak mengurangi tabungan nasional. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar untuk ditukarkan ke mata uang asing dari S1 ke I. S1 dikurang I ke S2 dikurang I. Pergeseran ini meningkatkan kurs real equilibrium dari equilibrium 1 ke equilibrium 2. Turunnya tabungan mengurangi penawaran dolar yang menyebabkan kurs real meningkat dan menyebabkan ekspor neto menurun. Jadi selanjutnya adalah dampak kebijakan fiskal luar negeri pada kurs real. Kebijakan ekspansioner dalam negeri mengurangi tabungan dunia, meningkatkan tingkat bunga dunia dari R bintang 1 ke R bintang 2. Kenaikan tingkat bunga dunia mengurangi investasi dalam negeri, yang meningkatkan penawaran dolar untuk ditukarkan ke mata uang asing. Akibatnya, kurs real equilibrium turun dari equilibrium 1 ke E2. Apa sih dampak kenaikan permintaan investasi kepada kurs real? Kenaikan permintaan investasi meningkatkan jumlah investasi domestik dari I1 ke I2. Akibatnya, penawaran domestik dolar akan ditukarkan ke mata uang asing turun dari S kurang 1 I1 ke S dikurang I2. Turunnya penawaran ini meningkatkan kurs real dan equilibrium dari S1 ke E2. Kemudian apa sih konsep-konsep penting dalam bab 5 ini? Yang pertama adalah ekspor neto atau net export. Yang kedua adalah aliran modal keluar neto atau net capital outflow. Kemudian neraca perdagangan atau trade balance. Kemudian surplus perdagangan dan defisit perdagangan atau trade deficit dan surplus defisit. Trade surplus dan trade defisit, perdagangan berimbang atau balance trade, perekonomian terbuka kecil atau small open economy, tingkat bunga real atau world interest rate, kemudian kurs nominal atau nominal exchange rate, kemudian kurs real atau real exchange rate, paritas daya beli atau purchasing
power parity. Mungkin sekian Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang bab 5 atau perekonomian terbuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.